Lagu keluarga. Bahasa sabu lagi barat. Merupakan satu pertarungan hidup yang luar biasa yang engkau harus jalani sebagai bagian dari rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidupmu. Margareta Ndakwali, engkau adalah pahlawan minimal bagi kami keluarga, di mana begitu banyaknya tantangan yang engkau harus hadapi. Makin terasa ketika tahun 2000 usia Margareta Ndakwali harus menderita suatu sakit yang mengakibatkan makin menurunnya berbagai fungsi dari tubuhnya. Tepat pukul 23 malam tanggal 14 Juli 2021, kedaulatan Tuhan harus terjadi bagi dirimu. Panggilan Tuhan kepada anak-anak yang dikasihinya. Margareta Ndakwali meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu. Hal yang luar biasa yang engkau harus jalani dalam hidup ini sebagai titik tolak bagi kami, saudara, anak, cucu, menantu di dalam kami mengarungi hidup ini. Pelayatan terakhir oleh keluarga, disilakan. Diiringi dengan satu lagu. Mohon dipercepat langkahnya supaya kita jangan terlalu lama-lama di tempat ini. Mari kita langsungkan bersama ginian perpisahan yang mama ya. Oke, lagu nomor 1. Kini tiba saat kan berpisah dengan mama kami tersayang. Siap? 2 ya. Kini tiba saat kan berpisah dengan mama kami tersayang, yang menuju kekekalan Kristus di negeri surga indah mulia. Selamat jalan, Syomamai, Tuhan Yesus
Yesus beserta kita semua. Selamat jalan, Mama sayang, sampai kita berjumpa di surga. Selamat jalan, Sio Mama, Tuhan Yesus beserta kita semua. Selamat jalan, Mama sayang, sampai kita berjumpa di surga. Sampai kita berjumpa di surga. Bagus sekali. Ya, lanjut. Setelah kita menggunakan sekarang untuk kehamilan akan cara berikut dimohon dengan hormat dimohon maaf menggunakan minta itu. Langsung tutup. Nah, kita bawa di luar. Nanti usung nanti sampai sana baru habis teman-teman baru tutup. Nah, angkat sudah, angkat ke atas saja, lurus ke atas. Kita masuk pada cara rasa hati dari keluarga. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami kasihi, kami atas nama keluarga sore hari ini mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam menghadiri acara pemakaman di sore hari ini. Kami ada di sini untuk Bapak Ibu tahu saja, ya, Bapak dari almarhum dan mama saya saudara kandung, jadi saya merasa punya kewajiban terhadap usi ini untuk bisa mewakili dari keluarga. Bapak Ibu yang kami kasihi, kami tidak bisa berpanjang kata. Kami tahu bahwa hanya ada kata terima kasih karena partisipasi Bapak Ibu semua pada kami sungguh luar biasa.
Terima kasih yang paling utama kami sampaikan kepada BPMJ GKS Payeti. Dari mama kami, usi kami sakit, sampai hari ini tidak putus-putusnya dari GKS Payeti selalu datang mendoakan ketika usi sakit, dan maupun pada pelayanan-pelayanan ketika Tuhan memanggil usi kami ini. Terima kasih kami yang kedua kepada Rumah Sakit Lindi Mara. Ya, dari tahun 2000 tadi dalam pembukaan kami, usi mulai menderita sakit gula, mulai menjalani perawatan. Ketika dihubungi dari pihak rumah sakit, meresponnya dengan sangat baik. Terima kasih, Tuhan membalas kebaikan seluruh pekerja yang ada di rumah sakit Lindi Mara. Ucapan kami yang berikut, ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur, pemerintah setempat. Kita tahu bersama pada masa-masa COVID ini, pandemi, kita semua selalu dihantui oleh berbagai hal, dan semuanya harus menjalani dengan begitu ketatnya. Tapi puji dan syukur kepada hadirat Tuhan, kita semua telah diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai saudara-saudara terhadap almarhum. Kalau mau ikut protokol kesehatan yang ketat, 1 hari saja sudah selesai seharusnya. Entah dia dipanggil Tuhan karena COVID atau tidak, seharusnya selesai. Begitu meninggal 1 hari, tapi kita diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah sampai 3 hari. Terima kasih kepada pemerintah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh menjalankan tugas dan kewajiban kami terhadap usi ini. Ucapan terima kasih kami yang berikut kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini, ya, tetangga, Bapak Ibu semua yang turut bersama-sama dengan kami, baik ketika usi di saat-saat terakhirnya, dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang dari rumah sakit, membangun tenda duka ini, sampai pada saat ini. Partisipasi Bapak Ibu semua sungguh luar biasa buat kami. Tuhanlah yang membalas budi baik dari Bapak Ibu semua. Terima kasih kami yang berikut kepada saudara-saudara kami yang dari tempat yang jauh. Ada dari Manukaka, ada dari Kabubak, ada dari Melolo. Hanya karena mendengar berita ini, ya, kalau ikut kebiasaan kita orang Sumba, kita harus pergi beritahu. Tapi karena ada kasih di dalam itulah, Bapak Ibu semua boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah membuang langkah begitu jauh untuk boleh bersama-sama dengan kami mengurus usi kekasih kami ini. Terima kasih kami yang berikut kami sampaikan kepada semua saudara-saudara yang telah menyampaikan rasa simpati kepada kami, baik melalui media sosial, melalui berita-berita dari mulut ke mulut, untuk menyatakan simpati kepada kami. Terima kasih. Tuhan pula yang membalas di baik Bapak Ibu semua ini. Baik Bapak Ibu, dari tempat ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kami pada kita semua. Jika di dalam seluruh kehidupan almarhum usi kekasih kami ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung, kami mohon dimaafkan.
permohonan maaf yang berikut kami sampaikan juga ketika hari terakhir, ya, sampai pada saat ini mungkin dari pelayanan kami kepada Bapak Ibu sungguh kurang. Kami rasa memang sungguh kurang. Tapi mohon maaf kalau tidak ada yang menyambut Bapak Ibu untuk memberikan sirip pinang dan sebagainya. Ya, itulah kekurangan kami. Kami hanya bisa kata maafkan kami. Bapak Ibu, hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut pada acara pembenaman paku. Pembenaman paku yang pertama akan dilaksanakan oleh BPMJ GKSP Payeti. Pada yang tabir Ibu Pelayan Firman Tuhan, disilakan. Terima kasih. Paku yang kedua dibenamkan oleh pemerintah setempat. Dari ketua RT mungkin kalau ada, silakan. Kalau mewakili, paku yang berikut dibenamkan yang menjadi orang tua kami di dalam keluarga, Bapak Titus Ndahwadi. Disilakan. Terima kasih. Paku yang berikut akan dibenamkan oleh kakak tertua kami, Ibu Ada. Ibu bisa mewakili Kasols. Yang keadaan begini juga. Terima kasih. Mewakili seluruh punaan Kak Freddy Ruhi. Silakan. Terima kasih. Mewakili keluarga dari Waika Bubak Wanukaka, Bapak Pendeta Ama. Silakan. Saudara-saudara kandung almarhum Kak Pince, Kak Ata, Kak Yuke, silakan satu paku. Ya, Kak Tinus, Kak Ina,
Mas sudah. Satu paku Ustaz. Terima kasih. Mewakili seluruh ipar-ipar Bapak Danda selaku. Silakan. Aku yang berikut mewakili seluruh kami adik-adikmu Bapak Martin Dahwali. Silakan. Dan aku penutup Mama Vika, Bapak Vika, dan Vika. Silakan. Aku terakhir. Pak Vika, Mama Vika menanamkan paku yang terakhir sebagai bukti kerelaan kita semua di dalam melepas pergian Mama. Baik, Bapak Ibu, saudara semua, kita akan lanjut pada acara yang berikut. Rapikan dulu. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami kasihi, kita akan lanjut pada acara berikut, yaitu ibadah pengucapan syukur untuk duka pemakaman saudara kekasih kita. Sebelum kami mempersilakan yang mutabir untuk memimpin acara ini, kami mohon dengan hormat kepada kita semua yang masih di belakang, yang ada jauh-jauh dari ini untuk datang sudah ke tempat ini untuk kita mulai ibadah, yang sedang beraktivitas makan sirip pinang, isap rokok, tolong dihentikan. Karena mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan keberadaan kita sebagaimana kita ada. Kepada yang mutabir, Majelis DPMJ GKS Payeti, disilakan. Ya Ina.
Shalom. Shalom. Hidup dan mati manusia tak digantungkan pada harta, tahta, dan cinta. Semuanya adalah fana. Namun, dalam sebuah penghambaan dan kebergantungan diri, kita tahu dari Allah lah kita diizinkan untuk menikmati dunia ini. Dan dalam otoritasnya juga kita akan kembali. Biarlah kita menghayati hidup dalam meniti hari-hari akan Allah memanggil kita kembali dalam sebuah perendahan dan sebuah penghayatan bahwa kita terbentuk dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan siang hari ini bersama-sama kita akan mengembalikan jenazah almarhumah terkasih Mama Margareta Dahawali kembali kepada tanah dalam ibadah pemakaman dan syukur tutup duka keluarga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengawali ibadah saat ini dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 baitnya yang pertama. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, dan apa yang berikutnya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita habiskan ibadah pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam kebaktian pemakaman dan syukur tutup duka keluarga atas meninggalnya Mama Margareta Dahawali saat ini adalah di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Efesus Kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-15 hingga 17. Saya bacakan buat kita sekalian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita aminkan nas pembimbing dengan menyanyikan NKB 211, baitnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, dan apa yang berikutnya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya
akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita membaca berita pengharapan secara berbalas-balasan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita sambut berita pengharapan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445 baitnya yang pertama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Kekasih-kekasih Tuhan, Kitab Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga akan menjadi nas renungan untuk kita saat ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan sebelum firman Tuhan kita baca, kita renungkan dalam perendahan diri, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa. Dalam rentannya kami, Tuhan, kami terus dan senantiasa mencari kuat yang berasal daripada-Mu. Dalam kerapuhan kami senantiasa mencari sandaran yang hanya berasal daripada-Mu. Dan dalam ketidakberdayaan kami menghadapi gelombang badai hidup, kami tahu hanya Engkaulah Tuhan, Sau yang kuat bagi kami. Kami tak hendak melangkah jauh daripada-Mu, tapi kami ingin selalu hidup dalam-Mu dan Engkau hidup dalam kami, agar apapun yang menimpa kami dapat melihat
bahwa jika kami harus jatuh, kami tidak tergeletak karena Tuhan yang akan mengangkat, menopang, menggendong, menyelamatkan kami. Bahkan ketika duka ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kami, terkhusus keluarga, mereka mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari penguatan dan penghiburan, bahkan dalam rela dan ikhlas. Keluarga hendak meletakkan jenazah almarhumah dan menutup duka mereka dalam Tuhan yang tak pernah berhenti mencintai mereka. Untuk itu, kami mau sandarkan hidup kami saat ini dalam pembacaan dan perenungan firman. Kami hendak merengkuh kuat dari suara kebenaran-Mu. Dan biarlah semua yang Allah katakan lewat firman-Mu menjiwai tubuh dan jiwa, bahkan roh kami, terlebih keluarga, agar mereka mampu ikhlas dan rela, bahkan siap menatap hari esok tanpa orang yang mereka cintai. Nyatakanlah suara kasih-Mu Tuhan. Berikanlah kuat dan hibur-Mu. Dalam kehampaan karena duka, keluarga hendak mengisi berita suka dan pengharapan berdasarkan firman. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah tiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, akhir-akhir ini kita semua semakin ditegangkan dan ditakutkan dengan pertambahan penderita COVID, khususnya di Sumba Timur. Dari catatan-catatan yang kita tahu bersama ketika dibagikan di media massa, angka 800-an yang hendak menuju 1000-an menjadi catatan penting bagi kita. Apa artinya? Artinya manusia dalam kuat dan hebatnya dilumpuhkan pergerakannya, aktivitasnya, keangkuhannya, kehebatannya oleh sebuah virus yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang, mematikan semua sendi-sendi kehidupan, gerakan-gerakan ekonomi sosial dihentikan sejenak, dan yang paling menyedihkan adalah kematian serasa semakin dekat dengan kita. Dan tak hanya itu saja, COVID tanpa memandang harta, tahta, jabatan, dan lain sebagainya, dengan sesuka hati menyapa kita, dan lebih menyebalkan lagi,
saya katakan menyebalkan lagi adalah semakin takutnya kita akan itu semua, semakin kita merasa bodoh amat. Karena kita berpikir amat saja tidak bodoh, ngapain saya harus bodoh. Prokes hanya menjadi sebuah catatan hidup. Dan bahasa yang mengatakan, kalau memang mati ya mati sudah. Menjadi sebuah kata-kata angkuh. Keras kepala. Karena ego kita. Kita melupakan bahwa Allah bertindak melalui pemerintah. Dan kita merasa kita baik-baik saja. Sangka saya, harus dengan cara apa lagi Allah menegur kita? Sangka saya, ketika baik gereja, masjid, tempat ibadah, tempat hiburan, tempat perekonomian mulai dilaksanakan PPKM, itu artinya kita sedang dalam suasana darurat. Lalu dalam darurat itu, masihkah kita pengah dan berbangga bahwa kalau mati ya mati sudah? Betapa kita tidak menghargai, tidak merawat nafas yang Allah berikan. Saya tidak sedang memihak pada pemerintah atau apapun, tapi saya sedang memihak pada Allah yang menghargai kita dengan memberikan nafas. Dan kita dengan seyogyanya, seenaknya menginjak-injak nafas itu dengan hidup semau kita. Sangka saya, ketika saya dalam sebuah kesadaran diri bahwa waktu yang Allah berikan telah saya lakukan, saya pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hal itu kita akan dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah bahwa iman saya nyata dalam perbuatan, bahwa ibadah spiritual saya nyata dalam ibadah aktual hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, pasti akan mati. Kita pasti akan menjadi tanah kembali. Yang terpenting bagi kita adalah ketika waktumu masih ada, apakah engkau mengingat Tuhan dan melakukan kehendaknya atau tidak? Ketika hidupmu masih Allah percayakan, apakah engkau melestarikan kehidupan itu, nafas itu, dengan hidup takut akan Dia dan hidup sesuai kehendaknya? Ataukah egomu, hobimu, dendammu, sakit hatimu, luka batinmu menjadi Tuhan dalam hidupmu, yang akan mengabaikan, bahkan mencoret-coret kebenaran Allah dalam hidup? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk kita semua yang masih hidup, kematian pasti menjemput kita. Jaminan hidup kekal, rumah Bapa, itu menjadi jaminan bagi orang yang percaya padanya, yang tak hanya beriman, tapi melakukan kehendaknya. Untuk itu, jika kita percaya bahwa Mama kekasih telah kembali kepada Bapa, mulailah hapus air matamu, hapus sedihmu karena keterpisahan, dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, agar dalam iman esok atau lusa kita akan kembali berjumpa dengan orang yang mendahului kita di rumah Bapa di sorga. Kekasih Tuhan, kematian tak bicara soal kapan kita mati, tidak penting. Kematian tak bicara soal bagaimana kita mati, tidak penting. Atau di mana kita mati, tidak penting. Tapi kematian berbicara tentang kemana kita setelah kematian. Oleh karena itu, tabunglah imanmu dalam perbuatanmu hari lepas hari, agar ketika maut menjemputmu, engkau dengan bangga dapat mengatakan, kita dengan bangga dapat mengatakan bahwa imanku telah nyata dalam perbuatanku, karena hari-hari ku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika maut menjemput, kita dengan berani katakan,
Saya siap karena rumah Bapa tersedia untuk kita yang percaya kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga kami. Persilahkan. Sambil keluarga membawakan pujian, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Majelis untuk mengadarkan tanggul persembahan. Kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu Majelis, lingkungan A, jika tidak ada beberapa dari lingkungan E,
Terima kasih kepada vokal grup keluarga. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Rendahkan kami di bawah kaki-Mu Tuhan, dan hancurkanlah segala ego kami, agar setiap firman yang telah ditaburkan menjadi bagian kami. Dan dalam mohon kami berseru, biarlah Roh Kudus membantu kami, mengartikan, mengingatkan, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, agar untuk kami manusia yang masih hidup ini, kami dapat dan selalu belajar menghargai hidup dengan mengisi waktu kami sesuai kehendak-Mu, agar rumah Bapa, kehidupan kekal yang Engkau janjikan, dapat kami peluk dan kami hidupi dalam Tuhan yang menginginkan iman yang nyata dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk keluarga berduka. Terima kasih buat hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun di mana Engkau telah mengizinkan keluarga untuk merawat dengan cinta, dengan penghormatan, dengan pengabdian kepada Mama kekasih. Terima kasih untuk kesempatan berbagi doa, berbagi cinta dan cerita, sehingga ketika Mama terkasih hidup dalam rentah sakitnya, ia merasakan kuat dari keluarga, anak, cucu, dan semuanya. Kami berdoa agar setiap keluarga yang ditinggalkan memperhatikan teladan hidup Mama kekasih, menjadikan itu sebagai bagian dari diri mereka, sehingga kenangan dan teladan Mama tetap hidup dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat kaum keluarga tetanggahan dari Taulan yang tanpa pamrih datang mendukung, mendoakan, menghiburkan, menguatkan keluarga duka lewat apa yang mereka punya, baik materi maupun non materi, sehingga hari-hari penghiburan malam dan penguburan hari ini dapat terlaksana. Doa kami agar setiap jerih lelah mereka diperhitungkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk semua keluarga yang jauh maupun dekat, dari Wanokaka, Melolo, dan semua tempat yang terdapat kami sebutkan tempatnya satu persatu, yang telah menghadiri dan mendoakan agar keluarga tetap teguh dan kuat dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Juga kami berdoa membuat semua pribadi yang datang memberi dengan kasih, sehingga segala butuh keluarga dari malam-malam penghiburan hingga penguburan dapat terpenuhi. Kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat keluarga ini, buat Boku Aku yang telah lanjut usia, di masa memutih rambut mereka, di masa lemah tubuh mereka. Biarlah anak, keluarga, cucu-cucu yang lain dapat hadir dalam masa-masa tua mereka, memeluk, mendoakan, dan berbagi cinta. Dalam masa rentang mereka tak merasa sendiri, tapi ada keluarga yang hadir untuk mereka. Kami mau berdoa
buat semua anak cucu keluarga, agar tetap bersatu hati, saling hadir, saling mendukung, mendoakan, sehingga duka ini dapat dilewati bersama, hingga senyum mereka kembali menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk kami. Biarlah kasih Allah beserta kami. Biarlah rahmat Allah tak habis dalam hidup kami. Dan biarlah kami semua yang bertelinga belajar mentaati firman-Mu, menjaga hidup yang Allah berikan dengan mengisi waktu yang ada dengan bijak. Kami berdoa agar sekiranya dalam izin-Mu Engkau menjauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut, sehingga hidup kami terpelihara dalam Tuhan. Dan jika Engkau mengizinkan, biarlah kami mampu merayakan hidup dengan baik sesuai kehendak-Mu. Teringat Tuhan saat ini buat kekasih-kekasih kami yang terpapar virus corona. Kasih-Mu hadirlah untuk mereka, menguatkan dan menghiburkan. Untuk semua nakes, mampu-Mu kiranya ada dalam mereka. Hikmat-Mu kiranya turun atas mereka, sehingga pelayanan kasih dapat diberikan bagi kami, khususnya pada pasien. Untuk pemerintah yang adalah perpanjangan tangan Tuhan Wakil Allah, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga setiap kebijakan dari Allah itulah kebijakan Allah untuk menyelamatkan kami, dan ajar kami semua untuk taat. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami ingin pinta Tuhan, tapi kami percaya ketika setiap kami belajar bertekuk lutut, menundukkan kepala dan berseru, Allah akan menjawab kami sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ini doa syukur syafaat kami Tuhan. Dengar dan sambut kami. Demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, yang telah memberikan hidupnya untuk kami sebagai persembahan terbaik yang kami syukuri saat ini. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pada negeri yang kekal di dunia ini, dan kita bersama-sama mencari tempat yang abadi, yaitu di rumah Bapa di sorga. Sebentar lagi kita akan membawa jenazah almarhumah kasih kita kembali kepada tempat peristirahatan yang sementara, ke tempat pemakaman. Dengan pengharapan kita tidak berhenti sampai di sini saja. Kita terus berharap kepada Tuhan yang memiliki kehidupan dan kematian, bahkan kebangkitan. Karena Allah sendiri pernah berkata melalui firman-Nya dalam Yesus Kristus dalam firman-Nya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Biarlah pengakuan itu kita nyatakan dalam pengakuan iman kita saat ini. Dan kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kirim Jemaat 280. Baitnya yang pertama hingga yang ketiga sebagai bentuk pengakuan iman kita. Aku percaya Allah yang kekal, dan apa yang berikutnya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda
kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan menyelesaikan ibadah di tempat ini. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan firman Tuhan, wahai kita calon-calon mayat berikutnya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dipersilakan duduk kembali.